Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan berbagi seputar info traveling mulai dari hotel, villa, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata. Jadi ikutin terus perjalanan Bocan di YouTube dan juga follow Instagram dan Facebook Bobo Cantik. Siapa yang dari kemarin udah request Bocan buat nge-review hotel di sekitaran Jakarta aja? Nih Bocan turutin ya, Bocan mau kasih rekomendasi hotel yang bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan Nataru tapi males keluar kota. Bisa banget nginep di hotel ini. Lokasinya masih ada di Tangerang, tepatnya di BSD. Dan ini tuh hotel bintang 5 pertama di Provinsi Banten loh Bobors. Dia juga tuh pernah dapet rekor muri karena bentuk bangunannya yang menyerupai batu permata. Jadi udah kayak unik banget kan. Ada yang udah bisa nebak kita mau kemana? Kita mau menuju ke JHL Soliter. Ini dari Jakarta pastinya nggak terlalu jauh ya. Dan kayaknya nggak terlalu macet juga nih Bobors. Kalau Bocan sih kemarin tuh dari Bogor. Perjalanannya sekitar berapa jam ya? 2 jam, 3 jam karena nggak lewat tol. Overall sih perjalanannya lancar. Dan sekarang kita udah sampai di BSD City. Ini kota mandiri ya, rame banget. Kesan pertama Bocan begitu masuk BSD tuh gila rame banget ya gitu. Terus tertata rapi gitu kan. Lihat dong bangunannya semuanya, rukonya tuh unik-unik, tapi itu yang kayak hidup gitu. Selama ini tinggal di Bogor, udah berapa bulan tinggal di Bogor, kayak berasa jauh, berasa tenang gitu. Pas masuk sini, wih kayak udah Jakarta, ini rame banget. Nah ini kita udah sampai nih Bobor, sudah kelihatan tuh bangunan hotelnya. Bentuknya kayak batu permata, melengkung-lengkung gitu. Dan ini pintu masuknya ada security check Bobor. Terus kesan pertama Bocan mengenai hotel ini agak sedikit kurang bagus ya. Karena dari awal turun mobil itu nggak ada staff yang berjaga. Padahal ini kan katanya hotel bintang 5. Biasanya bintang 5 tuh servisnya dimana-mana kita turun dari mobil, ada yang bukain pintu, ada yang senyum, salam, sapa. Ini nggak ada, mereka semua berjaganya tuh di dalam bangunan hotelnya. Nggak tahu kenapa mereka berjaganya pada di dalam, nggak ada yang di luar satupun. Emang sih bellboynya tuh akhirnya keluar buat bantuin bawa barang, cuma kita harus nunggu beberapa saat dan agak sedikit delay lah. Jadi gimana gitu kan. Terus yang kedua, pas Bocan masuk ke area lobby, itu kan ada security check lagi ya, ada kayak scan barang gitu. Nah ini staff yang jaga di sini nih nggak ada senyum, nggak ada salam, nggak ada sapa, cuma sibuk main HT. Dan kayaknya main HT ini ngobrol ya Bobors, bukan yang kayak kerjaan. Kalau pas kerjaan kan pasti ngomongnya singkat ya, monitoring apa bla bla bla. Ini enggak, dia ngomongnya bisik-bisik terus sambil ketawa-ketawa. Jadi kelihatan banget dia kayak lagi bercanda ngobrolin hal apa pakai HT. Kebayang gak sih hotel bintang 5 tapi staffnya malah sibuk sendiri? Itu kesan pertama Bocan udah sedikit rusak tentang hotel ini. Tapi kedepannya nanti Bocan bahas lagi kelebihannya. Sekarang kita mau bahas tempat parkirnya. Ini tempat parkirnya luas tapi penuh. Gak tahu penuh semua karena tamu atau karena ini kan hotel tapi ada beberapa venue kayak spa atau segala macem, kayak ada toko roti segala macem gitu kan. Mungkin ini jadi parkirnya barengan atau gimana, makanya parkirannya penuh. Terus dari akses parkiran menuju lobbynya bisa dibilang sih gampang ya Bobors, ada lift juga. Nah ini kita mau menuju ke lobbynya nih, habis suami parkir. Nah ini ada venue salon, terus juga ada toko kue. Jadi hotel tapi agak mirip berasa mall juga sih Bobors. Terus di sini ada coffee shop. Kalau untuk desain bangunannya sama fasilitasnya Bocan sih suka banget. Ini ada robot yang kayaknya dia nyemprotin air purifier ya. Jadi biar tetap higienis udaranya. Nah ini desainnya tetap mewah karena pilarnya kokoh. Terus juga ada dindingnya tuh semua full kaca. Jadi bener-bener bagus untuk lobbynya. Ada beberapa sofa juga buat Bobors nunggu. Dan untuk proses check-innya sih smooth ya Bobors. Resepsionisnya tuh gercep dan ramah. Tapi yang menurut Bocan kurang adalah staff yang di bellboy sama security yang pas jaga di depan aja. Ini Bocan lagi nunggu suami. Udah dapet kunci kamarnya, udah check-in, udah selesai. Bisa nunggu nyaman di sini dan lobbynya banyak spot yang instagramable banget sih. Kita mau langsung menuju ke kamar. Kita mau ke lift yang tadi nih, yang lift dari basement tadi. Kamar Bocan ada di lantai 14.
Dan ini liftnya untuk menuju ke lantai yang kita perlu tuh harus pakai kartu Bobors. Jadi biar berasa lebih aman ya, karena kan gedungnya barengan maksudnya sama beberapa venue lain. Dan kita udah sampai di lantai 14. Nah ini sayang banget nih chandeliernya kenapa nggak dinyalain, padahal kayak bagus banget. Desainnya sih unik, melengkung-melengkung gitu, terus dia banyak dominan warna hitam, tapi kesannya bukan yang creepy tapi justru elegan dan mewah. Ini kamar Bocan ada di nomor 1214. Nah ini pas masuk Bocan juga bingung kenapa seal sanitize-nya tuh kayak udah dicopot gitu, tapi ya udahlah masuk aja. Ini adalah tipe kamar premier double room. Rate di travel agent itu sekitar 2 juta ke atas Bobors. Cuma Bocan tuh pesennya lewat app voucher, jadi harganya lebih murah. Lumayan ada potongan sekitar 100-200 ribu. Dan app voucher ini juga andalan Bocan kalau pas lagi mau booking hotel tapi gak ada OTA yang promo. Bocan pasti ngecek dulu di app voucher harganya berapa sis. Dan biasanya harga yang dia jual tuh selalu di bawah OTA. Selain itu pilihan hotelnya juga banyak, dan dia juga banyak nyewain villa-villa gitu Bobors. Jadi buat Bobors yang nanya-nanya rekomendasi villa di Bandung atau di mana, Bobors tinggal follow aja nih Instagramnya F-Voucher. Ada yang untuk hotel dan juga ada yang untuk villa. Harganya dijamin di bawah OTA. Dan untuk kamarnya sih Bocan suka banget, desainnya tuh yang mewah tapi ada nuansa klasik modern ya Bobors. Terus juga ini meja kerjanya tuh di belakangnya pemandangan kota langsung, bagus banget. Apalagi kalau pas malam ya, dan nggak tahu bangunan di daerah BSD ini unik-unik tuh, lihat aja ada yang bentuk kayak batu-batu gitu. Nah di sana tuh kayaknya perumahan nih, dan ini tempatnya strategis banget Bobors, nggak perlu takut pusing cari makan, mau pesen ojol apa aja di sini banyak pilihan makanannya. Tuh ini kamarnya, terus ada fasilitas bathtubnya juga di kamar mandi. Terus ini disediain hand sanitizer sama 1 masker. Terus ada telepon, ada wifi, ada TV, tapi TV-nya bukan smart TV sih, cuma TV kabel biasa, jadi nggak ada YouTube gitu. TV-nya sekitar 55 inch. Enak banget buat nonton sambil tiduran di kasur kan. Di samping sini ini ada kopi set lengkap sama air mineral dan teko listrik. Terus juga gelasnya disediain 2 jenis ya Bobors. Dan di bawahnya ada kulkas. Bisa nih buat nyimpen kopi atau minuman dingin. Dan di dalam lemarinya ada safe deposit box, ada iron board, sama ada senter juga, dan ada gantungan. Nah ini kamar mandinya, ini ada bathtub, disediain sampo, sabun udah pasti lengkap ya. Terus juga ada shower terpisah, dan ini ada pembatasnya jadi nggak muncrat-muncrat airnya ke wastafel. Dan di sebelah sini ada kloset. Ini klosetnya bisa dibilang smart closet juga sih, tapi nggak buka tutup sendiri, tapi dia bisa sanitize sendiri tuh kloset ya. Kalau didudukin berasa anget, sangat pelukan mah. Aduh garing ya. Nah ini nih toiletrisnya Bobors, untuk pasta giginya bermerek ya, jadi nggak yang abal-abal. Terus juga sabunnya tuh kayak wangi rempah-rempah gitu, enak sih. Nah ini smart closetnya, bisa dipencet-pencet, nggak perlu muter tuh, tapi kalau buka tutup kayaknya masih harus pakai tangan deh. Disediain bathrobe juga sama handuk. Udah check in dan di luar tuh hujan deres dong. Tapi suasananya tuh jadi syahdu gitu, dan jadi kelihatan unik. Airnya tuh kayak air mancur. Air mancur apa air terjun? Nah ini pemandangannya, aduh syahdu banget ya. Syahdu terus Bocan nih. Sekarang Bocan mau main ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada fasilitas kolam berenang, ada gym, terus juga ada spa. Ini ada aquari spa. Ini terpisah sih Bobors di luar hotelnya, dan untuk untuk masuk fasilitas ini tuh bayar lagi sekitar 250 sampai 300 ribu. Tadi itu Bocan mau masuk ke sini, cuma sayangnya katanya kalau masuk nggak bisa ngerekam karena airnya bakal muncrat-muncrat. Terus harus punya sarung handphone yang anti air gitu deh. Terus mikir lagi kayaknya nggak dulu deh. Nggak dulu. Kenapa Bocan lagi hemat ya, nggak punya duit. Udah. Nah ini next kita mau ke tempat olahraga, ada gym.
enggak salah, mau kolam renang. Kolam renangnya naik lagi nih Bobers, dari lantai 3 tadi naik tangga sedikit. Terus ini adalah kolam berenangnya. Kolam berenangnya bisa lihat pemandangan city view, bagus banget apalagi kalau malam. Untuk airnya air biasa, nggak yang hangat gitu. Nah ini kolam berenangnya. Pas malam gedungnya tuh ada lampu warna-warni, bagus banget. Mungkin kalau nggak hujan enak ya Bobers nongkrong di sini sambil nikmatin pemandangan kota. Tapi sayangnya pas waktu itu hujan. Nah ini adalah penampakan lobinya saat malam. Suami tuh ke lobi sekalian ngambil makanan dari ojol. Nah ini ada piano, tapi pianonya bukan buat dimainin, cuma buat pajangan aja. Nah chandeliernya juga unik, terus bagus, lampunya kelap-kelip, apalagi lagi desain Natal kan. Untuk restorannya dia ada 2 atau ada berapa ya? Enggak, untuk yang gedenya tuh ada 2, ada yang mangan sama mandeh. Kalau yang mangan itu untuk sarapan, kalau yang mandeh itu di lantai lobi, itu harus bayar lagi sih kalau makannya. Nah ini pesanan Bocan dari abang ojol. Ini kayak apa ya, kayak berasa puas-puasin banget nih jajan ojol di sini, karena pas di Bogor tuh ongkirnya mahal. Jadi beneran harus bener-bener pengen baru pesen karena ongkirnya mahal banget. Kalau di sini kayaknya ayo jajan apa aja karena pas banget ongkirnya murah dan banyak voucher. Nah ini suasana pagi harinya, masih mendung, mendungnya malah lebih parah nih dari kemarin nih. Tuh, suasana kotanya masih sepi. Sekarang kita mau sarapan. Sarapannya itu ada di lantai berapa ya? Lupa Bobors lantai berapa. Pokoknya kalau Bobors nginep nanti tinggal tanya aja. Nah ini ukirannya keren banget, ini artworknya keren banget Bobors. Pasti bikinnya aduh gak usah ditanya, susah banget ya. Kalau untuk bangunan, untuk fasilitas masih oke lah ya, masih bagus. Tapi yang Bocan kurang itu adalah servisnya. Jadi servis bintang 5 nya masih belum yang berasa banget, karena servisnya tuh nggak semuanya ramah. Ada yang ramah tapi ada yang cuek-cuek aja. Bukannya gila hormat atau gimana ya Bobors, cuma kita kan nge-reviewnya bandingin sama standar hotel bintang 5 lainnya, dan kalau di JHL ini Bocan masih kurang berasa warmnya. Nah kalau sarapannya Bocan mau kasih rating 9 dari 10 karena ini sarapannya enak banget dan menunya banyak. Bobors mau makan nasi uduk, lontong sayur, mau makan pastry apa aja, dimsum semuanya ada mie juga. Terus ada croissant, aduh pokoknya menunya lengkap banget Bobors. Nah ini main course-nya ada pizza, jadi untuk main course-nya tuh ada yang western sama yang traditional food. Traditional food-nya aja pilihannya tuh banyak, ada yang soto, ada yang nasi uduk, ada lontong sayur. Nah ini ada aneka cake, aneka cemilan macam-macam, dessertnya juga lengkap, ada bubur kacang hijau. Pokoknya makanannya 9 deh, enak banget, kayaknya worth it sih. Datang kemari cuma buat cari suasana baru sama nikmatin sarapannya doang. Nah ini susunya juga disediain, ada yang lemak atau yang non lemak. Nah ini sarapan Bocan, ada croffle juga dong tuh. Terus dia juga punya mesin kopi Bobors, jadi kita bisa ngopi ala kafe Caela. Nah ini lontong sayurnya. Terus ini gelasnya gede nih, gelas air putihnya, jadi nggak PR harus bolak-balik buat ngambil air putih karena sekali ambil udah kenyang minumnya. Abis sarapan Bocan mau lihat kolam berenangnya pas pagi tuh kayak apa sih, dan ternyata seperti ini. Kolam berenangnya nggak terlalu luas ya areanya, terus area bangkunya juga nggak terlalu banyak, tapi untuk hotel di tengah kota sih ini udah lumayan banget. Dan ada pohon-pohon unik nih di samping poolnya, jadi suasana gardennya tuh tetap berasa. Sekarang Bocan mau lihat fasilitas gymnya. Kalau untuk gymnya ini free ya Bobors, dan ini alatnya jangan tanya Bocan ini apa karena Bocan nggak tahu. Tapi Bobors bisa lihat alatnya cukup lengkap lah ya, banyak tuh. Terus di samping gymnya tuh kayak ada garden gitu Bobors, jadi sambil olahraga sambil bisa lihat ijo-ijo yang seger kan. Nah, habis olahraga bisa istirahat nih di sini nih. Tuh.
Dan ini tuh ada fasilitas lainnya, yaitu ada Sky Garden di lantai 6. Nah, ini Bobors juga bisa foto-foto di sini. Jadi walaupun ini hotelnya di tengah kota, tapi masih ada nuansa-nuansa alamnya. Terus dipercantik sama kolam ikan juga. Jadi kalau fasilitas sama bangunan sih oke banget. Yang kurang hanya di servisnya aja, sedikit. Nah, ini tuh Sky Garden-nya ada di lantai 6, terus nembus di bawahnya tuh kolam renang. Habis lihat kolam renang, jalan-jalan sebentar, Bocan mau check out. Dan sekian review dari Bocan tentang JHL Solitaire ini. Menurut Bocan ini masih recommended, nggak usah pusingin soal servisnya yang sedikit minus, tapi overall masih recommended, masih worth it banget buat didatengin. Terima kasih sudah nonton, dadah!